Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Kelas 2 pertemuan ketiga materinya tentang pengurangan bilangan ratusan. Ini lanjutan materi kemarin ya. Kita ulangi lagi untuk bentuk panjang bilangan ratusan kemarin. Gimana? Misalkan contoh nih 458 bentuk panjangnya nanti kita bagi menjadi nilai tempatnya ya, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti 8 ini nanti satuannya, nilainya 8. 5 ini nanti puluhannya nilainya berapa? 50. Dan 4 itu nilainya 400 karena dia di ratusan. Ya, masih sama seperti kemarin ya. Jadi kita gunakan untuk membantu kita melakukan pengurangan. Nah, pengurangan bilangan ratusan. Sebenarnya idenya itu sama dengan penjumlahan bilangan ratusan seperti kemarin. Nah, kita langsung saja lihat contohnya. Nah, ini contoh 438 dikurangi 125. Berarti nanti ada dua cara juga ya, tetap susun panjang dan susun pendek. Nah, susun pendek ini hanya cara lebih singkat daripada susun panjang. Ya, caranya masih sama, kita ubah dulu Kita ubah dulu bilangan-bilangan berikut menjadi bentuk panjangnya. Nah, ini kan 438 kita ubah menjadi bentuk panjangnya, nanti 125 juga kita ubah menjadi bentuk panjangnya. Nanti karena ini pengurangan berarti nanti lambangnya sini dikurang ya. Ingat tempatnya tetap ratusan, puluhan, satuan. 438 berarti satuannya 8, puluhannya 30, ratusannya 400. Nah, 125 satuannya 5, puluhannya 20, ratusannya 100. Tinggal dikurang, berarti 8 dikurang 5. Dibuat dulu ya tempatnya nih, tempatnya. Nah, 8 dikurangi 5 itu 3 ya. Nah, 30 kurangi 20, berarti kan 3 kurang 2 ya. 3 kurang 2 itu 1, berarti 10. Nah, 400 kurangi 100, ya sama aja, 4 kurangi 1 berarti berapa? 3 ya, berarti 300. Berarti jawabannya adalah 313. Oke. Sama ya, caranya sama seperti penjumlahan. Kalau penjumlahan dijumlah, berarti kalau pengurangan jadi kurang. Kalau susun pendek juga sama berarti ya. Kita susun, kita harus lurus satuan-satuan, puluhan ke puluhan, ratusan-ratusan. Berarti 8 kurangi 5, 3, 3 kurang 2, 1, 4 kurangi 1, 3. Berarti 313. Sama ya. Oke, contoh berikutnya. Misalkan ada 364 dikurangi 149. Berarti sama caranya, nanti kita ubah dulu dia menjadi susun panjang. Ini 364, berarti satuannya 4, puluhannya 60, dan nanti ratusannya 300. Nah, ini 149, satuannya berapa? 9 ya. Puluhannya 40, ratusannya 100. Oke. Nah, tapi di sini kan mau kita kurang nih. Di sini 4 dikurangi 9. Kamu punya 4, mau diambil 9. Nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa gimana? Ya, kalau nggak bisa kita harus pinjam. Pinjamnya kemana? Ya, pinjamnya ke puluhan ya. Nah, ini puluhannya punya 60. Nanti dipinjam 10. Kenapa minjamnya harus 10? Ya, karena dia puluhannya biar tetap bentuk puluhan ya. Kalau kita pinjamnya 1, ya nanti kan di sini tadi bukan puluhan lagi ya, jadi 40, jadi berapa? 59. Nah, misalkan kita pinjam satuan jadi 59 ya. Nah, nggak bisa, makanya kita harus pinjamnya tuh, ya karena dia puluhan ya kita pinjam 10 ya. Kita pinjam 10. Nah, berarti yang 60 jadi 50, ya yang ini tadi 4-nya jadi 14. Karena kita pinjam 10. Nah, sekarang kalau yang satuannya ini 14 dikurang 9 bisa ya. Nah, 14 kurang 9 berapa? Ya, berarti benar ya, 5. Nah, 14 kurangi 9 itu 5. Terus ini 50 kan jadinya kan. Nah, sekarang 50 dikurangi 40. Berapa 50 kurang 40? 5 kurang 4, 1. Berarti 10. Nah, ratusannya tinggal langsung dikurang. 300 kurangi 100, ya berarti 200. Berarti jawabannya adalah 215. Nah, berarti 215. Nah, kalau secara susun pendek gimana?
Tetap ya, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Caranya sama juga nih kan. Nih, di sini 4 kurangi 9 nggak bisa. Nah, berarti kita harus minjem. Nah, minjemnya tadi kan sini kan. Minjemnya ke puluhannya ya. Yang berarti ini juga minjemnya ke puluhannya. Berarti yang 6 ini kita coret, nanti kita ganti jadi 5 karena 6-nya udah kepinjam 1. Berarti 6-nya berubah jadi 5 karena dipinjam 1. Nah, 4-nya karena dia pinjam ke puluhan berarti jadi 14. Oke, jadi 14 dikurangi 9 hasilnya 5 ya. 5 kurangi 4, 1, 3 kurangi 1, 2. 215. Sama ya, 215. Di cara panjang atau pendek sama saja. Oke, lanjut. Contoh lagi, misalkan ada nih 421 dikurangi 259. Oke, caranya masih sama. Nah, kita susun menjadi ini ratusan puluhan satuan ya. 421 berarti satuannya 1, puluhannya berapa? 20, ratusannya 400. 259 satuannya 9, puluhannya 50, ratusannya 200. Oke, dikurang. Sama ya seperti tadi nih, 1 kurangi 9. Nah, dia punya 1, dia ambil 9. Ya nggak bisa ya. Berarti harus pinjam ke puluhannya 20 ini, dipinjam 10. Jadi yang 20 jadi 10, yang 1 jadi 11. Nah, 11 kurangi 9 berapa? Ya, benar ya, 2. 11 kurang 9 itu 2. Nah, sekarang lanjut ini. 10. Mau diambil 50. Ya nggak bisa ya. Berarti mau nggak mau dia harus pinjam ke ratusan. Karena dia nggak bisa diambil. Berarti dipinjam atau ngambilnya kurang. Berarti pinjam ke ratusan. Jadi, nah minjemnya ratusan berarti ya nambahnya 100 ya. Berarti yang 400 jadi 300. Yang puluhannya tadi 10 jadi 110. Karena dapat 100 dari ratusan ya. Nah, ini warnanya dibedain biru ya. Karena ini tadi pinjam dari ratusan. Nah berarti 110 kurangi 50. Ya sama aja berapa nih? 11 kurangi 5. 11 kurangi 5 berapa? 6 ya. Berarti 60. Nah, yang untuk ratusannya, berarti kan sisanya 300 ya ratusannya. 300 dikurangi 200. Berapa 300 kurang 200? Ya, benar ya, 100. Jadi 162. Jawabannya 162. Kalau pakai cara susun pendek, berarti 421 dikurangi 259. Ya, sama kan? Berarti nih, 1 kurang 9. Nggak bisa, berarti dia harus pinjam ke 2 dipinjam 1 jadi 1. Dan 1 dapat pinjaman 1 jadi 11. Nah 11 dikurangi 9 tadi berapa? Ya 2 ya. Nah sekarang 1 kurangi 5. Ini kan cuma 1 dikurangi 5. Ya nggak bisa ya. Berarti harus pinjam ke ratusannya. Nah ratusannya dicoret. Dia 4 dipinjam 1 jadi 3. Nah yang 1 tadi ke sini jadi 11 ya. Ini kan ini 11 tapi 11-nya di puluhan sama aja tadi 110 kalau dalam bentuk puluhan di sini ya. Tapi karena di sasaran susun pendek berarti nolnya kan disimpan semua, berarti tinggal 11. Nah 11 ini dikurangi 5 jadinya berapa? 6 ya. Nah 3 kurangi 2 berapa? 1. Berarti benar ya 162. Nah intinya kalau di pengurangan kalau tidak bisa, nggak bisa dikurang ya harus minjamnya ke sebelahnya ya. Itu saja. Intinya seperti itu. Nah, kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke, 640 dikurangi 407. Oke, berarti 640 satuannya berarti 0 ya. Puluhannya 40, ratusannya 600. Nah, 207 berarti satuannya 7, puluhannya 0, ratusannya 200. Nah, di sini 0 dikurang 7. 0 kurang 7 bisa nggak? Nggak bisa kan, dia nggak punya apa-apa diambil 7. Jadi jawabannya bukan 7 loh ya. Nah, kalau 0 diambil 7 nggak bisa ya, berarti dia harus pinjam. Kalau 0 dikurangi 7 berarti yang ini jadi 30, yang 0-nya jadi 10. Nah 10 kurang 7 baru sama dengan 3. Nah kalau 30 kurangi 0, nah kalau dikurangi 0 bisa ya. Nah 30 dikurangi 0 kan berarti sama aja nggak dikurangi kan, berarti tetap sama dengan
Nah, yang ini 600 kurangi 200, ya pasti 400. 6 kurang 2 kan 4. Jadi 433. Oke, berarti 433. Kalau cara pendeknya ya sama ya. Nah, di sini kalau 0 dikurangi 7 itu nggak bisa ya. Karena dia kan nggak punya apa-apa nih, punyanya cuma 0. Mau diambil 7 ya nggak bisa. Berarti dia harus pinjam ke 4 ini. Nah, 4-nya dipinjam 1 jadi 3, 0-nya dapat pinjaman 1 jadi 10 ya. Berarti 10 kurangi 7, 3. Nah, 3 kurangi 0. Nah, kalau dia 3 dikurangi 0, kan bisa kan? Dia punya 3, tapi mau diambil 0, ya berarti tetap 3 ya. Nah, berarti ini 6 kurangi 2. Dia punya 6, diambil 2, ya tinggal 4. Berarti 433. Oke, lanjut. Nah, ini contoh terakhir. Kalau contohnya ini 800 dikurangi 174, gimana ini? Oke, 800 kalau kita susun menjadi tempat ratusan, puluhan, dan satuannya atau bentuk panjangnya berarti satuannya 0, puluhannya 0, ratusannya 8, berarti 800 ya. 800. Nah, 174 satuannya 4, puluhannya 7, berarti 70 ya. Dan ratusannya 1, berarti 100. Nah, kalau kayak gini gimana ini? Ini 0 mau diambil 4 nggak bisa. Terus 0 mau pinjam sebelahnya juga 0 juga. Nggak bisa dipinjam. Terus gimana? Nah, karena kita harus mengurangi itu mulai dari satuan ya. Nggak boleh langsung dari ratusan. Kita mengurangi harus dari satuan dulu. Berarti dia harus minjemnya sampai ke ratusan. Nah, gimana minjemnya? Berarti nih satuannya pinjam ke puluhan. Karena puluhannya nggak punya, berarti puluhannya harus pinjam dulu. Nah, jadi puluhannya yang pinjam dulu ya. Jadi dia ada 0, pinjam tadi 1 dari ini kan. Dari ratusan jadinya 100 ya. Karena pinjam satunya, tapi satunya ratusan, berarti jadi 100. Yang awalnya 800, ini jadi 700. Nah, jadi kan ini 700, ini 100 ya. Oke, puluhannya sudah nggak 0 lagi, udah jadi 100 nih. Nah, sekarang berarti ini satuannya kan mau diambil 4 ya, nggak bisa ya. Berarti dia harus tetap pinjam ke puluhan. Tapi karena puluhannya udah 100, berarti udah bisa ya. Sudah bisa dipinjam atau bisa ngambil. Nah, mintanya dia berapa? Ya, mintanya 10 karena dia puluhan ya. Dia ngasihnya hanya 10. Nah, berarti yang awalnya 100 jadi 90. Dan yang tadi awalnya 0 jadi 10 satuannya. Nah, sekarang sudah bisa dikurangkan. Nah, dia punya 10, mau diambil 4. Bisa ya? 10 diambil 4 bisa. Sisa berapa? Sisa 6. Nah, sekarang 90 nih. 90 diambil 70 juga bisa ya. Berarti 9 diambil 7, sisa 2. Berarti 20. Nah, sekarang 700 ini diambil 100. Berarti 7 diambil 1, ya 6. Berarti 626. Oke, berarti jawabannya ada 626. Nah, nanti kalau dia pinjam sebelah nggak bisa, ya berarti yang sebelah yang mau dipinjam ini harus pinjam dulu ya, biar dia bisa meminjamkan. Dan ingat, kalau pengurangan atau penjumlahan, mulainya selalu dari satuan, baru puluhan, baru ratusan. Nah, ini kalau susun pendeknya. Nah, kalau dalam susun pendeknya sebenarnya gimana sih? Ya, biasanya sama ya. Nanti waktu 0 dikurangi 4 kan nggak bisa. Dia mau minjem ke 0 ini. Nah, dia 0 kan nggak bisa minjemin apa-apa ya. Berarti 0 yang di sini harus pinjem dulu ke 8. Nah, dicoret semua ya. Berarti 8 ini minjem dulu. Dipinjemin 1 jadi 7 ya. Yang 0 ini minjemin 1 jadi 10. Nah, dalam sini berarti yang ini kan masih belum dapat pinjaman ya. Dan masih 0 dikurangi 4 nggak bisa. Berarti 10-nya ini harus dipinjam 1. 10 dipinjam 1 jadi 9. Nah, yang 0 ini baru dapat pinjaman dari sini jadi 10. Nah, jadi yang dipakai sekarang 7, 9 sama 10. Nah, ini baru bisa dikurangi karena di sini udah 10 ya. 10 kurangi 4 berapa? 6. Oke, benar ya. Nah, 9 yang dipakai yang 9-nya karena 10-nya tadi udah dicoret kan. Nah, 9 dikurangi 7 ya, benar ya, 2. Nah, berarti 7 dikurangi 1 6, berarti 626. Nah, mungkin yang bagian agak sering salah atau sulit ya di bagian
Ini ya, 800 dikurangi 174. Karena dia harus meminjemnya 2 kali. Nah, ini sering terjadi kesalahan, biasanya hanya minjem sekali. Ini diingat-ingat ya. Jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.